Sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, Asus. Oke, hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Baik. Oke. Bentar. Kita akan mulai dengan definisi ya. Definisi of the research is somewhat intimidating term for some is simplified to the process of the finding solution to a problem after through study and analysis of the situational factors. Jadi kalau dilihat definisi dari penelitian itu adalah untuk sebagian orang penelitian itu adalah hal yang sangat menakutkan. Itu hanya sebagian orang, namun itu kalau kita amati itu adalah sebuah proses of finding solution untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah ya setelah mempelajari dan menganalisis faktor-faktor situasional secara menyeluruh. Nah, let's we see from the flowchart of the research. Untuk menjalankan a program, a manager need data from the accurate, that is the data must be accurate, timely, valid, and reliable. Jadi nanti teman-teman mungkin akan ada yang bekerja sebagai seorang manajer, pemimpin, dimanapun itu levelnya, itu memerlukan data yang akurat, kemudian datanya bisa dianalisis, bisa disintesis ya, sehingga diperoleh suatu informasi yang bisa menolong to make a good decision, menolong keputusan yang benar-benar baik ya. Nah, kita ketahui bahwa change always happen, perubahan selalu terjadi ya. Problem always arises. Masalah selalu ada. And information always necessary. Bahwa informasi itu selalu dibutuhkan. And research always done. Selalu dilakukan. Jadi proses perubahan, proses ada masalah, proses informasi itu berujung pada sesuatu yang harus diselidiki, harus diteliti untuk mendapatkan sesuatu yang benar. Ya, mari kita lihat bagaimana memahami suatu metodologi penelitian. Oke, sebentar. Ya. Understanding research methodology. Oke. Metode or method is the right way to do something. Jadi cara untuk melakukan sesuatu. And logos, metodologi, method and logos. Logos itu science atau knowledge. And what is the research? Research is the answer varies depending on the factors behind the researcher. Jadi apa itu penelitian adalah jawaban yang jawabannya akan berbeda tergantung dari faktor yang melatar belakangi dari peneliti. Nah, research berasal dari bahasa Inggris kata ya, dari research. And penelitian itu sendiri berasal dari kata re. And re itu berarti kembali, and search yang berarti mencari gitu ya. Jadi kembali mencari, kembali meneliti itu adalah definisi harfiah dari penelitian.
Thus, the true meaning of the research is to search again. Jadi mencari ya, mencari kembali. Jadi penelitian itu secara sederhana artinya mencari kembali. Oke. Nah, how about the research process? Ya, di sini kita akan melihat one of the characteristic of the research is a process that runs continuously. Jadi merupakan suatu proses yang berjalan secara terus-menerus. So the result of the research will never be final, ya. Tidak akan pernah bersifat final gitu karena akan terus berjalan ya, akan terus diulang-ulang sehingga itu penemuannya selalu up to date. Kemudian, if the one research must be subject to the research of the others who come later. Jadi hasil penelitian must be subject to the research of the others who come later. Jadi penelitian itu sudah menjadi aturan bahwa seseorang harus tunduk pada penelitian lain yang datang belakangan. Sehingga tidak heran ketika ada batasan untuk mencari referensi. Misalnya 5 tahun terakhir. Karena bisa jadi yang 10 tahun terakhir itu bisa menjadi out of date ketika penelitian yang baru itu ada gitu dan hasilnya berbeda. Maka itu harus tunduk pada penelitian yang datang belakangan. Ya. Kemudian, so the research project from the start to finish is a process. Kalau kita lihat, proses penelitian itu dari awal sampai dengan akhir itu merupakan satu proses yang tidak bisa terputus. Jadi selalu continue, selalu merupakan sebuah siklus yang tidak pernah terputus. Oke. Nah, ini mari kita lihat the definition of the research. Ada beberapa pakar ya yang memberikan definisi terhadap penelitian gitu bah, seperti David and Penny mengatakan bahwa research is systematic thinking about various types of the problems whose solutions require the collection of interpretation of the fact. Jadi menurut si David ini penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah dan pemecahannya yang memerlukan pengumpulan dan interpretation dan penafsiran dari fakta-fakta. Ya. Kemudian menurut Ali in Khalid bahwa research is a way to understand something through investigation or through effort to find evidence that it arises in the connection with the problem, which is done very carefully so that a solution is obtained. Jadi menurut si Ali ini adalah cara untuk memahami sesuatu melalui suatu investigation ya, penyelidikan atau melalui usaha untuk mencari evidence, bukti-bukti ya yang muncul sehubungan adanya problem, sehubungan adanya masalah yang dilakukan dengan very carefully, dengan hati-hati untuk diperoleh solusinya, pemecahannya, gitu ya. Itu menurut Ali dalam Khalid ya. Kemudian menurut Suprapto, research is an investigation of a field of science that is carried out to obtain a principle patiently, carefully, and systematically. Nah, kalau Suprapto mengatakan bahwa penelitian itu adalah suatu investigation, penyelidikan dari suatu a field of science, dari suatu bidang ilmu yang dijalankan untuk mendapatkan prinsip-prinsip dengan sabar, dengan hati-hati, and systematically dan sistematik. Kemudian Hadi di dalam Khalid bahwa research effort to discover, develop, and test the truth of knowledge. Jadi penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji dari kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Oke. Kemudian menurut Yosef, bahwa research is art and science in order to find answer to the problem. Jadi research itu adalah ilmu dan seni untuk mencari
answers, jawaban dari suatu permasalahan, ya. Sehingga mari kita bikin kesimpulan dari berbagai definisi bahwa research is a method of observation and has the aim of divining answer to problems or discovery process. Jadi penelitian itu merupakan cara observasi atau pengamatan yang has the aim, memiliki tujuan untuk menemukan jawaban dari permasalahan atau discovery process adalah sebuah penemuan, ya. Kemudian kembali research is scientific process that include both formal and intensive features, and research is a discovery process that has characteristics systematic, control, empirical, and based on the theory and hypothesis. Hypothesis is a temporary assumption. Jadi kalau dilihat bahwa riset itu bisa bersifat formal dan intensif, kemudian juga bisa dikatakan riset itu adalah sebuah proses penemuan yang memiliki karakteristik sistematik, terkontrol, kemudian empiris dan berdasarkan pada teori atau hipotesis, ya. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Oke. So, jadi penelitian is an effort carried out systematically by someone following methodological rules. Jadi research itu usaha seseorang yang dilakukan secara sistematik, ya, dengan mengikuti aturan methodological rules, dengan mengikuti aturan-aturan metodologi. Nah, mari kita lihat apa sih tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu ada invention, invention itu adalah penemuan, menemukan data baru. Proof, membuktikan, data to prove that. Jadi data untuk membuktikan dari adanya keraguan-raguan. Kalau kita ragu-ragu terhadap suatu penemuan, suatu data, boleh dilakukan penelitian atau development, pengembangan, ya. Nah, ini memperdalam, deepen and expand existing knowledge, bisa memperdalam pengetahuan, bisa juga memperluas, expand dari pengetahuan yang ada. Boleh jadi bisa menemukan, bisa membuktikan, dan bisa mengembangkan. Itu adalah tujuan dari penelitian. Ya, oke. Kemudian di sini untuk kegunaan riset itu bisa dilihat dari riset itu berguna untuk memahami, untuk penyelesaian masalah, dan untuk antisipasi dari suatu problem permasalahan. Ya. Itu adalah kegunaan dari penelitian, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat, ya, ketika ada suatu permasalahan, suatu pertanyaan, kemudian kita akan mencari jawaban yang benar, ya. Jawaban yang benar itu bisa dilihat dari scientific approach, ya, dari pendekatan yang ilmiah atau pendekatan yang tidak ilmiah, ya. Nah, sekarang bagaimana pendekatan ilmiah itu, ya? Jadi scientific approach, it is required to be carried out in a certain way and sequence so the correct or logical knowledge is obtained. Jadi yang namanya scientific approach itu dituntut dilakukan, ya, dilakukan dengan cara dan urutan, ada tata urutannya, ya, way and sequence, sehingga diperoleh pengetahuan, ya, correct knowledge jadi pengetahuan yang benar, ya, dan logis. Itu adalah scientific approach. And the scientific method must be acceptable to the reason through scientific thinking. Jadi metode cara ilmiah ini harus dapat diterima oleh akal pikiran secara ilmiah, yaitu yang namanya pendekatan ilmiah harus logis, ya. Nah, kemudian selanjutnya tadi ada yang pendekatan ilmiah, kemudian ada yang pendekatan non ilmiah atau scientific non approach. Nah, di sini akal sehat itu masuk ke pendekatan non ilmiah. Jadi sesuatu yang dihasilkan dari akal sehat, kalaupun mau benar mau salah itu bukan pendekatan ilmiah gitu. Itu non ilmiah. Kemudian prasangka atau prejudis.
kemudian scientific authority and authority. Jadi gini, apa tuh otoritas ilmiah ya, scientific otoritas ilmiah, kemudian apa trial and error, penemuan yang uji coba, kebetulan uji coba, kemudian get feeling atau intuitive approach, apa itu, apa pendekatan yang intuitif ya. Jadi sesuatu yang datang dari dorongan hati. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu yang idenya awalnya dari dorongan hati, tidak melihat fenomena, yaitu pendekatan yang tidak ilmiah. Mari kita lihat hasrat ingin tahu. Tadi kan disampaikan ada beberapa hasrat ingin tahu ya. Hasrat ingin tahu itu salah satu pendekatan non ilmiah ya. Kalau kita lihat, jadi untuk non ilmiah itu ada yang namanya non ilmiah itu pendekatannya ada yang kebetulan, kemudian ada yang common sense berdasarkan akal sehat, kemudian wahyu nih, kemudian intuisi, kemudian trial and error, kemudian berdasarkan spekulasi dan bisa dari kewibawaan. Maksudnya begini, ketika ide ingin dilakukan, yang berasal dari ini semua awalnya tanpa fakta, itu maksudnya pendekatan yang non ilmiah gitu ya. Kemudian ada lagi yang pendekatannya yang ilmiah ya. Kalau yang ilmiah itu diawali ada logika berpikirnya jalan, penalarannya jalan, kemudian di sana ada juga pengembangan teori. Nah, di sini kalau pendekatannya ilmiah, maka rancangan penelitian, kemudian problem dan landasan teori, metodologi penelitian, serta rancangannya juga dibuat secara ilmiah. Ya, kalau misalnya ini yang berasal ini boleh, misalnya gini, tiba-tiba ingin meneliti ini, tiba-tiba ingin meneliti itu, pada bisa dilakukan, tetapi awalnya itu pendekatannya bukan dari pendekatan non ilmiah. Oleh karena itu nanti teman-teman tidak belajar di sini, tapi belajarnya di sini ya. Bagaimana pendekatan yang logik, yang sistematis, ada aturannya itu yang akan kita lakukan. Oke. Yang selanjutnya adalah kalau kita lihat apa penelitian untuk mencari kebenaran ya. Nah, di sini penelitian itu secara ujung-ujungnya kita akan secara ujung-ujungnya kita akan mencari satu kebenaran ya dengan menggunakan metode penelitian. Nah, tadi kita sudah belajar yang namanya metode penelitian yang ilmiah memiliki karakteristik tadi, karakteristiknya lah sama ya, konsisten, objektif, logik gitu ya pendekatannya. Kemudian ada landasan teorinya gitu ya. Jadi ketika kita mulai mau penelitian, tentu kita bukan hanya dari fenomena yang ditemukan di lapangan, tetapi secara teori dari penelitian orang, hasil beberapa artikel, misalnya itu sudah menemukan teori yang mendasari. Kemudian metodologinya tepat ya, dan itu merupakan proses yang kita ambil ketika kita melakukan penelitian secara ilmiah ya. Kemudian nanti dilaksanakan dalam bentuk penelitian dengan metode yang tunduk ya, tunduk kepada aturan ya, aturan secara logika baik itu deduktif maupun induktif ya. Gitu. Jadi bagaimana penelitian itu dikembangkan, bagaimana cara berpikir kita dituangkan secara sistematik, secara logik, itu adalah penelitian-penelitian yang sifatnya ilmiah. Dan ini yang akan kita pelajari. Ya. Nah, kembali kita melihat terkait dengan penelitian. Ya, teman-teman, tadi sudah kita belajar beberapa konsep, sebentar, beberapa konsep penelitian ya. Yang pertama, eh, bahwa penelitian yang ilmiah itu harus berdasarkan pada landasan teori, theoretical base and methodology.
yang diawali dari adanya problem. Ketika teman-teman menemukan fenomena di lapangan dan itu menjadi suatu masalah untuk dipecahkan, ya, kemudian dari problem itu mendatangkan keraguan-raguan, bertanya-tanya, sehingga kita memerlukan jawaban yang benar, maka lakukanlah research, ya. Jadi research for the true. Jadi bagaimana penelitian dilakukan untuk mencari kebenaran dan mencari jawaban. Maka nanti jawabannya akan bisa ditemukan berdasarkan penelitian, ya. Nah, di sini kita lihat ruang lingkup dan sifat dari proses penelitian. Ya, kita akan melihat ini peneliti memiliki kondisi yang objektif atau asumsi dasar ya dari suatu landasan teori. Nah, di sini ketika memiliki ide untuk penelitian, sudah memiliki landasan teori, sudah ada fenomena yang ditangkap di lapangan, maka dia akan melakukan penelitian. Penelitiannya bermacam-macam, ada pure research, misalkan penelitian murni, ada penelitian lapangan. Nah, penelitian yang murni itu seperti teman-teman di TLM, itu maksudnya penelitian murni, di lab dia kerjanya. Kalau seperti kita, field research, penelitian lapangan. Nah, bentuknya apa gitu, banyak yang eksplorasi, deskripsi, yang sifatnya membuktikan atau verification, atau sifatnya mengembangkan. Itu tujuan dari beberapa orang untuk melakukan penelitian. Nah, sekarang mari kita lihat ada 5 tipe dari desain penelitian. Yang pertama deskriptif, ya. Nah, di deskriptif ini nanti teman-teman kalau mau mengambil penelitian dengan metode penelitian deskriptif ini, nanti hanya memotret saja, ya, memotret bagaimana kondisi di lapangan. Kalau misalkan memotret nanti ada ada perhitungan statistik, mungkin hanya melihat frekuensi distribusi gitu ya. Ini merupakan jenis penelitian yang paling sederhana. Nah, untuk deskriptif itu berbalik dengan analitik, yaitu lebih dari satu variabel. Yang kedua ada lagi penelitian yang sifatnya kuantitatif, ya. Sifatnya kalau cirinya kuantitatif itu ada numerik. Ya, teman-teman akan terus berhadapan dengan angka-angka, dengan statistik, dengan SPSS, jadi semua dalam bentuk angka. Nah, kebalikan dari kuantitatif adalah kualitatif, tidak bermain angka, tapi bermain kata-kata, ya. Kesimpulan atau narasinya dalam bentuk naratif. Kemudian ada lagi jenis penilaian cross-seksional, kemudian longitudinal, observasional, versus eksperimental dan korelasi. Ya, mungkin nanti teman-teman akan belajar terkait dengan jenis-jenis penelitian beserta metodologinya pada pertemuan selanjutnya. Kemudian pemilihan desain, the selection of the research design need to be adjusted to the research objective that have been set and the data produced. Jadi pemilihan desain penelitian perlu disesuaikan dengan research objektif, tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan data yang telah dihasilkan, ya. Nah, ini hanya sebagai overview saja. Nanti mungkin pada saat sub pokok bahasan tertentu kita akan lebih perdalam lagi. Ada deskriptif dan analitik. Nah, kalau deskriptif research itu merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, to describe of the referral of the phenomena that occur. Jadi untuk menggambarkan fenomena yang terjadi. Nah, kalau analytical research adalah penelitian yang memiliki tujuan to test a situation with statistical test. The test result contain element to probably or possibility and certainly. Jadi penelitian analitik merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu keadaan dengan menggunakan uji statistik yang hasilnya itu berupa pengujian yang mengandung unsur probabilitas, ya, atau kemungkinan atau ketidakpastian. Nah, selanjutnya
kuantitatif dan kualitatif. Nah, kalau penelitian kuantitatif tadi seperti yang disampaikan merupakan penelitian that the reason result in the form of the numbers. Jadi berbentuk angka. Ya, yang diperoleh dengan cara calculating and measuring, menghitung, mengkalkulasikan dan mengukur, ya. Nah, sebaliknya qualitative research, the research that present result in the form of the phenomenon, description, information that is not written in numbers. Jadi, merupakan penelitian yang menjadikan hasil dalam bentuk narasi dari suatu fenomena, deskripsi yang tidak ditulis dalam bentuk angka. Ya. Jadi, qualitative research require participation. Dia membutuhkan partisipasi, ya, partisipan from the researcher, dari peneliti, ya, agar memperoleh penelitian yang betul-betul real, ya, dari sesuatu yang natural, ya. Jadi memotret sesuatu yang natural yang disajikan dalam bentuk narasi, tidak dalam bentuk angka. Kemudian cross-sectional research. Nah, kalau cross-sectional research merupakan penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan dalam satu kali pengamatan, ya. Kemudian kalau longitudinal research yaitu merupakan penelitian yang pengumpulan bisa dilakukan several time, dilakukan beberapa kali, ya, untuk pengukuran demi mendapatkan hasil yang lebih baik. Itu longitudinal. Kemudian jenis penelitian longitudinal itu ada 3, ada time series, ada retrospektif, ada prospektif. Nah, kalau time series itu adalah pengumpulan data, itu biasanya only one group, ya, yang berurutan, yang memiliki interval waktu yang seragam, ya. Jadi time series beberapa kali nanti diambilnya gitu, ya. Kemudian yang case control yaitu pengumpulan data faktor yang sesuatu hal yang telah terjadi di masa lampau, ya, pada sekumpulan individu atau kelompok in the different group, ya, minimal 2 kelompok untuk dipelajari penyebabnya kenapa ini terjadi gitu, ya. Itu namanya case control. Kemudian cohort. Nah, kalau cohort itu pengumpulan data yang diteliti pada kurun waktu tertentu, kemudian dipelajari pengaruhnya, dan biasanya kalau cohort itu diikuti, ya, pengumpulan datanya diikuti sampai masa yang akan datang gitu. Biasanya cohort itu waktunya panjang. Jadi nanti teman-teman pada saat melakukan metode penelitian, tolong waktunya disesuaikan dengan, jadi yang disesuaikan itu penelitian dengan jenis penelitian yang waktunya sesuai, dananya juga yang memang kita tidak memberatkan, sesuai dengan isu yang ada saat ini, dan tentunya sesuai dengan rule dari penelitian. Oke. Kemudian selanjutnya ada lagi namanya observational research, yaitu penelitian yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan suatu intervensi, jadi dia hanya melihat saja, observasi, ya. Kemudian ada experimental research. Nah, ini merupakan penelitian di mana peneliti memiliki kewenangan melakukan kewenangan dan intervensi, ya, kepada penelitian, kepada si subjek, baik secara directly or indirectly, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Nah, kemudian yang korelasi. Nah, kalau korelasi adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk to study the relationship between variables to the study, the strength and direction of the relationship. Jadi, kalau yang namanya korelasi itu nanti penelitian yang bertujuan mempelajari hubungan, ya, hubungan antar variabel, kemudian dipelajari kekuatannya dan hubungannya positif atau negatif. Kemudian penelitian komparatif. Nah, kalau penelitian komparatif itu penelitian yang mempelajari perbedaan antara objek dan yang bertujuan untuk melihat besar perbedaan dari pengaruh setiap variabel terhadap variabel yang lainnya. Jadi bagaimana dikomparatif, dibandingkan misalkan antara satu intervensi dengan intervensi yang lain, ya. Nanti akan melihat pengaruhnya dari tiap-tiap variabel terhadap
variabel yang lainnya. Ya. Nah, secara sederhana itulah yang saya ingin tekankan bahwa di penelitian ini teman-teman belajar mengenai yang utama adalah belajar mengenai apa itu penelitian, bagaimana langkah-langkah penelitian itu dilakukan, dan bisa memahami penelitian yang benar itu seperti apa. Jadi, penelitian yang benar itu adalah pendekatan ilmiah yang didasari oleh adanya fenomena potret di lapangan, gap antara fakta dengan harapan gitu ya. Misalnya begini, contoh ketika pemerintah menggelontorkan dana yang begitu banyak untuk stunting, tapi selama ini stunting tidak turun, itu sudah merupakan gap. Ya, sementara itu berbagai program sudah dilakukan, biaya juga sudah jor-joran dikeluarkan pemerintah, tetapi target 14% pemerintah menginginkan di tahun 2024 itu target stunting itu turun menjadi 14%. Sekarang masih ada di angka 19%. Artinya itu satu hal yang bisa diteliti, misalnya seperti itu. Atau misalkan yang kedua, diabetes misalnya, PTM, program sudah dilakukan, adanya Germas, kemudian cerdik dan patuh, sudah ada puskesmas yang melayani PTM, tapi kenapa di Riskesdas DM itu masih naik? Nah, itu juga sama. Jadi, bagaimana kita bisa menangkap fenomena di lapangan itu bisa diangkat dalam satu penelitian. Penelitian itu tidak datang secara tiba-tiba, tadi bukan keinginan, ya, walaupun keinginan itu berdasarkan akal yang sehat, itu namanya bukan penelitian yang secara ilmiah itu dilakukan di akademis. Nah, itu yang ingin saya tekankan. Jadi nanti pada saat teman-teman mau memunculkan ide atau tema atau judul, upayakan semuanya based on data, based on fenomena yang ada di lapangan, dan itu harus ditunjang oleh data yang akurat. Satu. Yang kedua, lihat hasil penelitian orang sebelumnya, karena jangan sampai kita mengulang penelitian. Yang kedua, ketika penelitian sudah terbukti, kita teliti lagi. Jangan sampai seperti itu. Baca 5-10 artikel. Dari sana biasanya kita bisa mulai menangkap tema apa yang sesuai. Dan yang utama dan yang paling penting adalah kita di Indonesia, kita di Jakarta, kita harus sensitif terhadap permasalahan yang sedang berkembang saat ini, sehingga hasil riset kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya. Jadi dasar riset itu pertama dari permasalahan yang didapat nanti harus berdasarkan pendekatan ilmiah. Yang kedua ada rule-nya. Ya, ada rule-nya tadi. Dari mulai pendekatannya, metodologi yang digunakan itu juga sama. Itu harus selaras, harus seimbang. Ketika teman-teman mau melakukan penelitian, maka mulai dari menentukan masalah, mulai dari menetapkan tujuan, kemudian pertanyaan permasalahan, itu harus menjadi benang merah sampai pada teman-teman membuat konsep dasar, metodologi, nanti penemuannya, pembahasan sampai kesimpulan dan saran. Itu benang merahnya harus kelihatan, jangan terputus, karena itu merupakan rule dari sebuah penelitian. Nanti secara lebih dalam, saya hanya overview saja tadi berbagai jenis penelitian secara lebih mendalam, nanti teman-teman akan temukan di bagian-bagian dosen pengampu yang khusus mempelajari terkait dengan metodologi. Itu jadi kenapa penting penelitian, karena untuk menemukan sesuatu yang baru itu harus berdasarkan evidence base. Evidence base dari mana didapatkan? Dari penelitian. Lahirnya ilmu dengan pelaksanaan penelitian itu merupakan satu rangkaian yang tidak terputus. Tidak mungkin muncul ilmu baru kalau tidak ada penelitian. Tidak mungkin ada penelitian kalau tidak ada kegundahan kita ketika kita menemukan ilmu yang menurut kita ragu, meragukan, kemudian sudah tidak sejalan dengan tuntutan saat ini, maka untuk menghilangkan keraguan-raguan harus ditemukan jawaban. Bagaimana menemukan jawaban? Ya, dilakukan penelitian. Ya, jadi proses penelitian merupakan proses lahirnya ilmu pengetahuan dan itu tidak akan pernah terputus, ya. Gitu. Begitu? Ada yang mau ditanyakan?
Kira-kira bisa dipahami apa yang tadi disampaikan? Minimal paham saja dulu kenapa kita perlu meneliti, kemudian pakem-pakem itu aturan-aturannya dipahami, dipegang. Selanjutnya kita nanti berjalan. Tidak cuma harapan saya, apapun nanti saya kembali mengingatkan ketika di dalam setiap sub pokok bahasan diberikan tugas, ya langsung kita fokuskan kepada tema penelitian yang kira-kira akan kita kembangkan pada semester yang akan datang, ya. Walaupun itu penelitiannya tugasnya secara kelompok, maka secara pribadi diharapkan juga berlatih secara mandiri sehingga pada saatnya nanti teman-teman sudah tidak ragu lagi, tidak bingung mencari judul, menentukan rumusan masalah dan lain-lain karena sudah sangat matang dirumuskan di dalam materi ini. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau pertanyaannya saya rubah? Apakah bisa dipahami? Ya, bisa Ibu, bisa dipahami. Baik. Ada yang mau ditanyakan lagi? Apa ini? Oke, ini ada pertanyaan di kolom chat. Oke, apakah bisa berkaitan dengan tren dan isu yang ada? Kalau semisal ada suatu tren yang benar-benar belum ada penelitiannya, sebelumnya bagaimana? Contoh tren yang belum ada, misalnya apa? Misalnya apa dulu? Misalnya tren yang belum ada itu apa yang bisa kita teliti? Hmm? Oke, begini. Kalau tren dan isu yang saat ini jangan jauh-jauh tren yang gini aja. Kita fokuskan pada tren dan isu yang saat ini masih digencarkan oleh pemerintah dan menjadi masalah saat ini yang belum selesai misalnya. Yang tadi ada stunting itu belum selesai, TBC juga belum turun-turun, PTM juga belum turun-turun, ya. Kemudian nanti teman-teman bisa belajar bagaimana bisa melihat ini yang menjadi yang saat ini masih belum selesai, boleh dilihat di SKI, ya. Cari di SKI, data-datanya ada di sana, perbandingan data dari sebelumnya juga ada. Kalau lihat trennya naik, berarti itu ada masalah, perlu ada solusi, trennya nggak turun-turun. Terus lihat juga program pemerintah sudah jalan belum. Kalau program sudah jalan, tapi masalahnya belum ada, itu udah jadi masalah. Kenapa nggak selesai, belum selesai? Jadi buatlah penelitian yang memang berguna dan memiliki impact untuk permasalahan kesehatan baik dalam skala kecil maupun skala luas. Dan mungkin nanti konsepnya mudah-mudahan teman-teman ini sudah bisa dipetakan, ya. Nanti sudah bisa dipetakan supaya pada saat menjalani semua proses tugas mandiri itu sudah langsung berkaitan dengan tema penelitian di semester depan dan tentunya dengan pembimbing yang sama yang akan didapatkan di semester depan. Sehingga tidak bekerja dua kali, ya. Latihan yang teman-teman dapatkan outputnya adalah untuk skripsi yang akan dilanjutkan semester depan. Oleh karena itu, setiap tugas, baik itu individu dan kelompok, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya, supaya tidak habis waktu dan energi. Gitu, ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Sudah cukup?
Saya bingung kalau diam. Ditanya sudah, Iya, Ibu. ditanya sudah Sepertinya sudah cukup. cukup, Ibu. Ya, begitu lebih baik. Jadi kan tidak menggantung, Ibu harus nunggu jawaban. Gitu ya, baik kalau sudah cukup. Selamat menginternalisasi. Nanti saya kirim PPT-nya ke si Pen. Selamat berweekend. Semoga hari Senin bisa kembali belajar dengan lebih fresh. Baik, dicukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu izin dokumentasi terlebih dahulu. Iya, siap, siap. Untuk kelas A bisa raise hand ya. Untuk Ibu juga dimohon raise hand. Sudah bisa dilanjut ke kelas B. Iya, izin kelas B bisa raise hand. Bentar. Lihat yang kedua. Ya, kelas B sudah. Bisa dilanjut ke kelas yang selanjutnya. Ya, baik. Kepada anak-anak kelas RKI bisa tolong di raise hand. Oke, baik. Sudah. Terima kasih. Semua Ibu izin live ya? Iya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih.